Sembunyi di balik hamparan pegunungan dan laut, wilayah Sunda menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Suku asli Sunda adalah suku Sunda yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa. Mereka menempati wilayah barat Pulau Jawa yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, sebagian wilayah Jakarta, serta sebagian kecil wilayah Jawa Tengah. Suku Sunda termasuk dalam rumpun Austronesia yang nenek moyangnya bermigrasi dari Taiwan dan wilayah sekitar ribuan tahun yang lalu. Migrasi ini membawa bahasa, budaya, dan tradisi yang kemudian berkembang menjadi ciri khas Sunda. Nama Sunda sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti bersinar atau terang. Dalam konteks sejarah dan budaya, istilah Sunda digunakan untuk menggambarkan wilayah dan identitas masyarakatnya. Adat istiadat suku Sunda terkenal dengan filosofi hidupnya yang disebut silih asah, silih asih, silih asuh, yang artinya saling mengasah, saling mencintai, dan saling membimbing. Hal ini mencerminkan sifat ramah tamah dan gotong royong dalam masyarakat Sunda. Seni dan wayang golek adalah pertunjukan boneka kayu khas Sunda. Angklung adalah alat musik bambu yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sedangkan tari jaipong merupakan tarian tradisional khas Sunda yang energi. Sebelum masuknya Islam, suku Sunda banyak dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal yang bernama animisme dan dinamisme. Setelah abad ke-15, sebagian besar masyarakat Sunda menganut agama Islam, meskipun beberapa tradisi pra-Islam masih bertahan hingga kini. Sejarah Sunda merujuk pada sejarah wilayah dan masyarakat yang mendiami bagian barat Pulau Jawa, yang kini dikenal sebagai Provinsi Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jakarta. Wilayah Sunda sudah terjadi sejak zaman prasejarah, dengan penemuan artefak megalitik di berbagai tempat, salah satunya adalah Gunung Padang. Gunung Padang adalah situs megalitik yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam sejarah Sunda, Gunung Padang dianggap sebagai salah satu peninggalan budaya paling penting dan unik, serta terkait dengan berbagai mitos dan kepercayaan masyarakat setempat. Gunung Padang adalah situs megalitik terbesar di Asia Tenggara. Situs ini terdiri dari susunan batu-batu besar yang membentuk teras-teras. Diperkirakan situs ini telah digunakan sejak zaman prasejarah, yaitu sekitar 4.500 sampai 2.500 sebelum Masehi. Meskipun beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa lapisan lebih dalam bisa berusia hingga 20.000 tahun. Situs ini diyakini berfungsi sebagai tempat pemujaan atau pusat kegiatan spiritual bagi masyarakat Sunda kuno. Teras-teras batu menunjukkan adanya keteraturan yang diduga sebagai altar atau tempat berkumpul untuk ritual keagamaan. Dalam tradisi lisan Sunda, Gunung Padang sering dikaitkan dengan kisah-kisah legenda, seperti cerita Sangkuriang. Masyarakat lokal juga percaya bahwa situs ini adalah peninggalan para leluhur yang memiliki kemampuan luar biasa. Situs ini memiliki 5 teras utama yang diatur secara berundak-undak. Batu-batu besar di sana disusun dengan teknik yang menunjukkan pengetahuan geometri dan konstruksi yang maju. Sebagian besar batu di Gunung Padang terbuat dari batu vulkanik andesit yang dipotong dan disusun dengan presisi. Ini menunjukkan kemampuan teknologi dan tenaga kerja yang terorganisasi pada masanya. Di masa kini, penelitian menggunakan teknologi georadar. Pengeboran menunjukkan bahwa struktur Gunung Padang tidak hanya berada di permukaan, tetapi juga memiliki lapisan bawah tanah yang mungkin adalah ruangan atau struktur. Selain Gunung Padang, kisah Sunda tak lepas dari peninggalan sejarah, seperti masa kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, terletak di wilayah Sunda. Bukti keberadaannya termasuk prasasti-prasasti seperti Prasasti Ciaruten dan Prasasti Kebon Kopi. Kerajaan ini dikenal karena raja-raja seperti Purnawarman yang membangun kanal untuk irigasi. Kerajaan Sunda adalah penerus Tarumanegara dan mencakup wilayah yang luas. Pusat pemerintahannya berpindah-pindah, termasuk di daerah Bogor atau yang lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini dikenal dalam berbagai sumber, termasuk prasasti dan catatan asing seperti yang ditulis oleh Tome Payeres. Kerajaan Sunda runtuh pada abad ke-16 akibat tekanan dari Kesultanan Banten dan penyebaran agama Islam. Setelah jatuhnya Pajajaran, banyak wilayah Sunda menjadi bagian dari kerajaan Islam seperti Banten dan Cirebon. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Sunda masuk ke dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Banyak perubahan terjadi termasuk pembagian wilayah administratif dan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg oleh Gubernur Jenderal Daendels.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Sunda menjadi bagian dari Republik Indonesia. Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi representasi budaya Sunda yang kaya dengan bahasa, tradisi, dan keseniannya yang tetap dilestarikan hingga kini. Suku Sunda merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Menurut data sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, populasi suku Sunda mencapai sekitar 36,7 juta jiwa atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia, menjadikannya suku terbesar kedua setelah suku Jawa. Meskipun mengalami modernisasi, banyak masyarakat Sunda yang masih menanamkan budaya tradisional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunitas adat seperti masyarakat Baduy di Banten masih mempertahankan cara hidup tradisional dan kepercayaan leluhur mereka yang dikenal sebagai Sunda Wiwitan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas dan budaya suku Sunda tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini. Keindahan alam hingga kekayaan budaya, wilayah Sunda terus menjadi tempat yang memikat hati siapapun yang berkunjung. Mari jaga dan lestarikan warisan ini agar tetap abadi untuk generasi mendatang.